Yo, what's up guys? Akhirnya gue udah sampai di tempat tujuan gue yang pertama. Ini adalah kolaborasi pertama gue sama seseorang yang kayaknya lu udah pada tahu deh. Dia itu adalah seorang street baller. Dia freestyler juga. AKA-nya dia adalah Bruce Lee. Tapi kolaborasi gue kali ini beda banget, men. Gue bukan kolaborasi di lapangan basket atau di taman, tapi kolaborasinya langsung di tempat dia kerja. Oke guys, seperti yang lo lihat, ini di belakang gue ini adalah tempat kerjanya orangnya. Ya, langsung aja kita bawa dan nah, itu orangnya tuh, kayaknya tuh. Langsung kita samperin ya, let's go. Kita lewat sini. Wow. Halo, assalamualaikum. Halo. Wah, ya ini adalah tempat kerjanya dan ini dia orangnya, Satria Jenny. Jenny Satria aka Bruce Lee adalah seorang street baller Indonesia yang memiliki prestasi yang cukup gemilang. Namun siapa sangka, dia memilih sebuah pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang tidak ingin memilihnya. Mau tahu kisah lengkapnya? Simak terus video ini. Yo, halo. Apa kabar, bro? Ngomong baik. Ngomong masih lebaran, minal aidin faidin, maaf lahir batin ya. Oke, yuk teman-teman semua, ini adalah salah satu street baller Indonesia. Lu udah tahu pasti ya, ini adalah Satria Jenny aka Bruce Lee. Yeah. Yo guys, akhirnya gue udah nyampe juga. Ini tempatnya, lokasinya di daerah mana, bro? Cempaka Baru, Jakarta Pusat ya. Gua dari Depok naik motor jauh-jauh ke sini dan awalnya gini loh. Jadi pas lagi gua habis nge-share tentang gue pengen ngajak kolaborasi, Satria Jenny adalah orang pertama yang mau untuk kolab sama gua. Tapi dia bilang, "Tapi Bang, tempatnya bukan di lapangan atau taman. Lu main di tempat kerja gue." Betul. Dan ternyata kita tempat kerjanya di sini. Bro Jenny ini sebenarnya kalau di dunia basket, streetball udah banyak yang tahu. Iya. Tapi teman-teman gue yang notabene mereka adalah anak-anak basket awam, mereka banyak belum tahu siapa Bro Jenny. Bisa nggak kasih tahu kita profil lu, nama lu siapa, kemudian lu mulai basket dari kapan, atau sejarah lu basket? Ya, silakan bro. Iya. Ya, nama gua Jenny Satria aka Bruce Lee. Gua asli Manado, Jawa. Manado, Jawa. Oke, baru tahu deh ini. Gue baru tahu nih, lanjut. Gua lahir di Purbalingga. Oke. Dan gua Islam. Alhamdulillah Manado Islam. Oke. Mulai basket tuh dari kapan sih, bro? Mulai basket sih, awal kenal basket itu dari SD. SD kelas? Kelas, kalau nggak salah kelas 3-an deh itu. Di situ awal basket kenal sih, lihat-lihat anak-anak senior SMP gitu kan, nih asik juga nih, belajar lah di situ. Berangkat sekolah pagi biar gue berbiasa main basket sama mereka, belajar lah sesutan layup. Awalnya sih nggak dijak main lah, nggak dipasing-pasing, dijak main nggak dipasing, ya udah, oh lo lihat aja nanti gue bakal nunjukin gue bisa kok. Itu aja sih, Suka banget tuh gitu. nah habis dari SD itu ke SMP saya lanjutin tuh basket saya. Alhamdulillah bisa dipercaya sama pelatih main antar liga sekolah, cabutan juga lagi. Pemain cabutan liga Iya, sekolah di ternyata SMP. guys. Lanjutnya di SMP itu ya, SMA lah ya. Ya main lah, ketemu pelatih namanya Thomas. Dipegang sama dia, ya saya diajarin lagi tentang basket formal. Nah, bentar. Ini nih serunya anak basket. Anak basket yang benar itu biasanya mereka tuh selalu mengingat siapa pelatihnya, ya nggak sih? Betul. Itu respect banget gua. Oke, lanjut. Nah, dari situ kenal Thomas, saya diasah lagi skillnya, dikenalin basket formal dan streetball diajarin sama dia juga. Bung Thomas, gue harus ketemu lu kayaknya. Angkat topi buat pelatih gue, Thomas. Nah, dia ngenalin saya tentang basic basket itu apa, fundamental, dan akhirnya udah bisa menguasai itu, ya saya lari ke streetball. Nah, berarti kan dari coach Thomas tadi kenal basket dan lebih diasah lagi terus masuk ke dunia streetball. Nah, ini serunya nih, ini sejarah dia soalnya. Terus gimana tuh, bro? Nah, di situ saya pertama sebelum streetball ya, saya diajak ke kampusnya di Atmajaya. Main dari kelas SMA lawannya anak kuliahan loh yang udah ngerti basket gitu. Basicnya lebih tinggi lah daripada kita mulai ya kan. Dan di situ kita diadu, udah main bebas.
pokoknya kita harus menang ya. Ya kita ajak lari, ajak spin, kalah napas, ya udah akhirnya kita di situ unggul menang. Dan akhirnya ini siapa sih? Ini anak didik gua. Ya disitulah kita dikenal basket sekolahannya. Itu anak kampung mana sih? Demek banget tuh, demek. Oke. Nah, di situ ya udah kelar situ ya udah mulai streetball 2000 berapa ya saya waktu itu ya belum begitu menguasain skillnya sih, tapi udah mencoba cari mental dulu lah, mental baja biar dapet. 2000 berapaan deh kalau nggak salah itu masih bintang tamunya Edik ya. Edge, oh iya, berarti tahun 2008, 2007, 2008. Iya, itu saya udah mulai main open run. Nggak bisa sampai kayak menang lah gitu, maksudnya buat pengalaman aja. Intinya sih dulu penting dapat baju streetball. Iya, penting dapat baju streetball. Nah, gini, biasanya anak streetball itu selalu punya satu panutan atau mungkin idola atau mungkin orang yang sering banget ditonton ditiru gerakannya. Kalau menurut Bro Jenny, ini siapa sih idola lu waktu streetball waktu itu? Waktu streetball sih gue demen Hot Sauce ya. Hot Sauce. You're the man, Hot Sauce, yay. Itu gerakannya kayak patah-patah kayak ngedance gitu loh. Enak aja gitu slow motionnya, ya kan. Behind the back, ya kan. Enak aja sih dilihatnya. Tergila-gila sih sama dia sih gerakan. Nah, terus kalau di dalam dunia streetball, ada nggak sih prestasi tertinggi yang pernah lu capai dari dunia itu? Sejarahnya sih, ya gue kepilih rookie itu sih di 2012. 2012? Rookie? Iya. Kota? Wakilin Jakarta. Oh, Jakarta Selection berarti? Iya. Gila, men. Itu gimana ceritanya tuh kok lu bisa kepilih rookie? Menurut lu kenapa, apa sih yang bikin lu bisa kepilih pada tahun itu? Awalnya kan saya kaget tuh, saya kalah tuh pas open run. Pas mau pulang dari Senayan, udah sampai Duren Sawit, ditelepon sama temen nih. Dia tuh kepilih rookie, cepet tuh baik lagi. Pokoknya lu harus dateng nih, jangan sampai nggak dateng, lu sia-sia lu. Jadi saya dateng, saya kaget, bener nih, ntar bohong lagi. Saya ke panitia, saya atas nama Jenny Satria yang kepilih rookie. Oh, silakan mas, ternyata bener dong. Itu mimpi banget gitu, ini bener nggak sih gitu ya kan. Nah akhirnya ya terima kasih sih sama Allah sih. Kalau semua itu kan bukan karena kekuatan kita, karena udah Allah semua. Betul banget. Dan di situ posisinya nyokap lagi sakit. Oke. Nggak ada biaya. Akhirnya kepilih rookie itu gue dapat duit dong. Jadi itu gue beli obat buat nyokap gue. Terus pas gue operasi. Oke, ini tips story-nya nih. Ya memang semua tidak terlepas dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Iya. Pasti ya itu udah jalan yang luar biasa banget Rezeki sih menurut saya sih itu. Karena memang gue dulu waktu tahun 2011 juga pernah ikut oleh streetball, dan gue tahu banget untuk kepilih di city selection itu prosesnya nggak Susah banget, iya. Kita harus bertarung melawan puluhan bahkan ratusan player pada setiap kota kan. Dan biasanya yang terpilih jadi rookie atau enggak orang yang masuk All Star rookie ya berarti ya. Itu orang yang banyak berkontribusi di dalam timnya, entah itu dia trickster atau pointer, betul nggak? Betul. Lu dulu trickster atau apa? Gue trickster sih. Untung aja gue bikin kontennya di sini. Kalau di lapangan habis kali gue. Nah, bicara soal masih dunia streetball, nama lo adalah Satria Jenny aka Bruce Lee. Ceritain dong ke kita siapa yang ngasih lo nama itu dan kenapa dia ngasih nama lo itu. Waktu itu kan sebelum beli rookie, gue wakil di Jakarta, wakil Capital Bowlers. Ketemu Mas Bayu, Papin, Bang Boski. Dan lain-lain deh, kayak Bang Riko Lubis. Nah di situ saya dikasihnya EKE-nya pas open run kalau nggak salah deh, Mas Bayu. Bruce Lee. Bayu Raditya Retik, respect for you. Nih anaknya nih berarti nih, oke. Karena ya mungkin mereka lihat karena dulu kan aku tuh gondrong. Pakai sepatunya sepatu ceper, lik kasual tapi nggak pakai kaos kaki. Emang boleh ya? Oke, jangan bilang pakai kuning-kuning juga. Karena saya dulu ya namanya Asian basket nggak pernah tahu. Yang penting ada sepatu ya gue basket gitu aja. Karena sekarang gini nih, jangan menilai dari seseorang pemain itu, jangan lihat dari sepatunya gitu. Lo harus lihat skillnya gitu. Iya, quotes by Satria Jenny. Jangan menilai orang dari sepatunya, tapi dari skillnya. Ingat tuh, ntar gue tulis di sini. Oke. Terus? Nah di situ kok dibilang
oh Bruce Lee, oh ya udah saya nickname-nya berarti Bruce Lee. Dari situ saya tahuin teman-teman, nickname lo apa sih Jir? Bruce Lee. Dikasih sama siapa? Bang Bayu Ekilunaki. Oh ya udah di situ kenal lah, manggil sekarang nggak Jenny lagi, Bruce Lee. Oh, dari sekian tahun udah main basket, ada nggak sih cita-cita Bro Jenny yang belum kesampaian di dunia basket tentunya? Silakan Bro. Impiannya sih, ceritanya sih ingin jadi pemain basket pro ya. Tapi nggak mungkin nih dengan umur gue yang sekarang dan ganggu pekerjaan Bentar. Emang ngomongin umur nih, emang umurnya berapa sih? Umurnya 31. Come on, tapi nggak kelihatan ya. Ternyata gue lebih tua men. Oke. Lanjut terus. Nah, kayaknya nggak mungkin kan buat ya, pemain pro gitu ya. Ya impian saya sih sebenarnya ingin berbagi ilmu aja sama pemain-pemain basket ya, anak-anak basketnya buat main basket. Jadi berbagi ilmu, kenalin basket, ini lo basket gitu. Kayak fundamental ya, mungkin kalau mau freestyle ya saya ajarin freestyle. Intinya berbagi aja sama mereka gitu. Iya memang karena kita sebagai manusia akan jauh lebih bermanfaat kalau seandainya kita bisa bermanfaat juga buat orang lain. Nah, Bro Jenny ini ternyata dia memang udah ngerasa basket dari dulu ya, udah ngerasain asam garamnya dunia basket. Pengen banget sharing sama kalian. Jadi kalau kalian nanti pengen latihan bareng sama Bro Jenny, ini rumah lu di mana? Mungkin bisa di mana kan? Di Cakung Kayu Tinggi. Di Cakung Kayu Tinggi. Warga Cakung. Dateng loh pokoknya setiap hari apa Bro main? Biasa sih kalau di itu tiap sore sih, hampir setiap hari ada sih di hampir setiap sore di daerah Cakung, warga Cakung. Pokoknya yang nonton langsung aja lu temuin, cari orangnya yang rambutnya ada pirang. Manggil dia jangan Jenny, Bang Bruce Lee, makanya cari aja situ pasti ada. Ini kita sekarang keluar dari topik basketnya ya. Kan gue udah datang nih ceritanya nih ke tempat lo. Dan memang dibilang cukup speechless banget. Karena salah satu mutiara streetball Indonesia yang bahkan pernah jadi all-star-nya, rookie all-star-nya Indonesia juga. Bisa dibilang mungkin bekerjanya itu bukan di gedung-gedung tinggi, bukan di perkantoran. Dan akhirnya gue ada di sini, di tempat kerjanya nih. Ini boleh ceritain singkat aja, bisa berada di sini tuh gimana ceritanya? Dari awal ya. Yoi. Sebelum kerja di sini saya kerja di OB. Habis kerja di OB, saya berani ngelangkah jadi security nih, nantang kayaknya. Saya security di Kelapa Gading Gor. Akhirnya nggak lama di situ ada tetangga nawarin mau kerja nggak lo, tapi sampah. Ya nggak apa-apa, lebih baik hidup di sampah daripada jadi sampah, saya gituin kan. Hashtag ya quotes yang kedua, lebih baik kerja di sampah daripada jadi sampah. By Satria Jenny, let's go. Saya ambil, ya udah saya mau. Dari dulu kan KTP doang ya masuk, kalau mereka butuh kerja kebersihan, ya udah saya coba tuh. Pas saya masuk saya kaget, oh jadi kayak gini ya, udahlah jalanin aja dulu ya kan. Soalnya dulu gaji di security, saya nggak mau napik, gaji di security itu dulu UMR Jakarta berarti 1,2 kalau berapa sih? Iya, tahun itu sekitaran segitu. Nah, pas saya masuk di kebersihan gaji saya 2,4. Lebih besar ya? Iya, dan saya bisa menapi orang tua saya. Oh, lebih menapi. Jadi bisa ngasih lebih gitu ya. Sorry nih kita nggak bahas tentang gaji, ini real aja. Iya, real aja. Iya. Nice. Jadi tenang, penonton gue cerdas semuanya, tenang aja tenang. Jadi kita mau bantu orang tua lo gitu loh. Di situ ya udahlah mulai saya jalanin kerja di sini. Seminggu tuh wajar lah kita muntah-muntah, apalagi ABG kayak saya ya kan, awal-awal kaget ya kan. Iya. Oh, kerja kayak gini, berenang, nyerap perusahaan. Saya pertama kali kerja itu di Istiqlal. Jadi Kali Istiqlal di situ. Di kalinya? Iya, itu kan dalam. Bukan di masjidnya, di kalinya bro. Di kalinya itu. Habis itu ya udah kita serap-serap sampah. Habis hujan tuh sampah banyak, ya udah kita serokin sampai bersih. Akhirnya ya dengan terbiasa jadi biasa udah. Kita nggak pandang kayak ada bangke, makan di samping itu ya udah kita tetap makan aja. Gue aja yang kerja di dalam ruangan aja itu sakit tuh gampang banget gitu loh. Iya, betul. Yang notabene mungkin dalam tanda kutip secara dalam ruangan ya mungkin interaksi dengan kotor, debu segala macamnya lebih minim gitu ya. Tapi Bro Jenny ini mengambil keputusan untuk bekerja di tempat yang memang dalam tanda kutip petugas kebersihan yang notabene setiap harinya akan bertemu dengan sampah-sampah, kuman-kuman. Iya. Ada tips khusus nggak sih? Maksudnya lu bisa sampai nggak sakit atau mungkin awal-awal sakit-sakit dulu apa karena imun tiba-tiba jadi naik drastis atau gimana sih?
Ya awalnya sih ya paling alhamdulillah sih Allah masih baik ya jaga kesehatan saya. Paling kalau capek itu kayak badan nggak rentak doang, paling tinggal pijet udah, nggak sampai kayak ke rumah sakit sih. Itu doang sih. Intinya ya kita jaga juga kayak air putih, kayak susu beruang gitu aja, susu aja kan. Apalagi kan udara masuk ke sini kan pasti ngendep nih bakteri-bakteri ya, kita jalanin itu aja, minum susu rutin gitu aja. Iya. Kalau dari pekerjaan lu itu, resiko pekerjaan lu tuh apaan sih? Resikonya sih banyak ya, paling kalau misalkan banjir nih, sampah banyak nih, kita otomatis nggak bisa pakai serokan atau gimana, ya kita turun. Otomatis kita turun ke kali. Turun ke kali? Iya. Kalinya sedalam apa? Buat dorong sampah. Waktu sebelum di sini sih saya waktu di Raden Saleh Cipto itu kali segini. Kalau dalam tuh segini banget. Oke, sedada lah ya. Iya. Kita kirim sampah itu pakai apa? Tempat sampah itu bak sampah warna biru kecil, kita nyerok langsung naik gitu. Itu sering nggak kayak gitu? Evakuasi kalau lagi habis banjir sih kan disebut kan sampah sih banyak. Otomatis kita nggak bisa pakai serokan tuh, susah berat. Kita turun dorong. Gila, badan. Iya, kadang itu kan kayak ada belatung nempel ya cuek aja. Beletung. Ini nempel kayak kadang bambu datang udah ngajar badan. Gitu. Bangke gitu. Ya bangke udah biasa sehari-hari sih bang. Kalau tokai gitu. Itu campur pokoknya dari kotoran siapa aja, dari bangke. Lu pernah nggak sengaja kepleset terus tenggelam kelelep di kali? Pernah sih pas licin jatuh ke kali itu pakai pelampung. Oh, pakai pelampung. Masih aman nih. Jadi nggak ada yang ketelan gitu. Pertanyaan gue konyol ya. Terus ini kan tadi gue lihat tadi kayak pelampung gini, itu tuh fungsinya buat apa sih? Oh, fungsi ini buat ya kayak itu kan buat nahan sampah. Biar sampah itu nggak jebol ke selanjutnya ya. Takutnya kan di sana ada kebersihannya juga, takutnya Iya, kita nggak enak. Mereka udah bersih, kita jebol sampah, jebol gitu kita nggak enak. Jadi buat nahan sampah. Nah kalau ADP yang kotak yang satu lagi itu buat tempat sampahnya, timbun sampah di situ baru kita naikin. Gitu. Jadi satu sampah udah ngumpul baru kita naikin, loading ke mobil gitu. Oke. Tuh bro, cara kerjanya kayak gitu. Makanya pilah sampah yang benar. Ada drama nggak antara orang tua, istri, keluarga ketika lu menentukan untuk bekerja di dunia yang seperti ini? Nggak ada sih, mereka malah kayak support. Yang penting ada pekerjaan dan itu halal, itu doang. Indah banget ya, gampang banget hidupnya, bener ya? Dulu sebelum nikah sih pacaran saya jujur. Sama istri saya ini waktu pacaran, tapi gue tukang sampah loh, gue nggak malu. Kalian harus malu, kan lu udah pekerjaan. Respect sama bininya, wah hormat banget, salut. Itu doang sih dia bilang. Tahanin bro, jarang-jarang bro, kayak gitu bro. Oke, dan sejauh ini sudah berapa lama kerja di ini? 8 tahun sih, dari 2014 ya, 9 tahun atau 8 tahun, dari 2014. Oh oke. Ya kurang lebih 8 tahunan lah berarti ya. 8 jalan 9. Oke. Nah, ada pesan nggak sih yang pengen lo sampein terutama ke masyarakat Indonesia terkait dengan pekerjaan? Yang dimana mungkin ini bisa dibilang kalau gue menilainya ini resikonya cukup tinggi karena mereka orang tanpa mereka orang ini mungkin bisa jadi rumah anda itu bakal lebih kebanjiran. Emang sekarang masih banjir? Masih. Berkurang lah gitu ya. Ya berkurang lah karena tadi lu bisa lihat nanti di video ini mereka bekerjanya seperti apa kurang lebih kan. Ada pesan nggak yang pengen lo sampaikan ke mereka? Silakan. Pesan saya untuk warga Jakarta khususnya, kalau bisa jangan buang sampah di bantaran kali dimanapun itu, mau jangan di bantaran kali atau di darat, di dekat rumah, jangan buang sampah sembarangan lah, karena itu efeknya banyak ke semuanya gitu. Pertama penyakit, kedua banjir, ya kan? Tiga juga merugikan mereka semua gitu loh. Kalau banjir kan otomatis akses buat jalan nggak ada, mati total kan semua. Seenggaknya sadar diri sendiri aja gitu aja. Buang sampah tuh pada tempatnya. Jadi dengan mengurangi sampah kan mereka nanti ada ngerasain bedanya gitu loh. Itu aja sih. Denger ya udah ya. Gue nggak bisa ngulang nih karena ini udah jadi polemik ya. Ini udah jadi masalah kita semua. Kebiasaan kalian suka buang sampah sembarangan. Tolong sadar dirinya ditingkatin lagi. Memang udah ada petugas-petugasnya tapi bukan berarti lo jadi sembarangan gitu loh. Ya cerdas dikit lah gitu. Jadi gue udah nyamperin nih konten pertama gue sama orang yang bekerja di dunia kebersihan langsung. Mereka udah
mau kerja berapa jam sehari bro? Untuk kerjanya itu dari setengah 8 sampai setengah 4. Setengah 8 sampai setengah 4 sore. Box tiap hari 8 tahun. Pikirin baik-baik. Ente masih enak, kerjanya masih lebih enak dari beliau ini. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat gue, pokoknya ini sumpah Bro Jenny, gue sangat salut banget. Ini salah satu talenta basket yang dimiliki oleh Indonesia mungkin yang gue berani bilang. Dan orang ini juga masih tetap aktif di basket, tapi pekerjaan yang sangat mulia ini, itulah alasan kenapa gue mau datang jauh-jauh ke tempatnya Bro Jenny. Nah, kayaknya sekian dulu deh dari gue. Oke, siap. Untuk ngobrol-ngobrol kita ini udah cukup banget, udah seru banget. Nah, karena penonton gue penasaran, pengen Siap. main. Mungkin kalau di sini karena kita main di pinggir kali, Iya. nggak mungkin main basket dribble kan. Jadi gue pengen lihat dia freestyle aja. Ngeliat dia main kayak apa? Langsung stay di sini terus. Pertama kalinya nih gue ke perahu apa sih nama sebutannya? HDP namanya. Hah? HDP. ADPE. Iya. Apa kepanjangannya? Ketawanya HDPS. Oh, ADPE. Deh goyang. Enggak ada di ketua aman. Aman guys. Oke. Yo, this is Jenny. Gua tahu yang di otak lu tadi jatuh ke gitu kan. Lu bisa bayangin gak guys, Jenny berada di tempat ini selama kurang lebih 8 tahun. Dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 4. Tetap bersyukurnya lulu pada yang berada di ruangan ber-AC. Jadi tolong respect sama mereka-mereka, jangan buang sampah sembarangan, itu aja permintaan gue dan Jenny. Gue Joe Eke Joker, gue pamit. Thank you, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye. Di sini bisa lompat-lompat guys. Udah ngeri.